ketemu lagi dengan saya, Ilma Indra Sri Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini adalah bagian video kedua pada pertemuan hari ini. Bagian 4.2 ini kita akan membahas mengenai bahan baku protein daging yang sebenarnya berasal dari domba atau kambing. Nah, kita tahu bahwa pertemuan kali ini sebenarnya terbagi dari 4 video ya. Ada yang tentang daging sapi, daging kambing atau daging domba, daging babi, dan produk susu dan olahan. Nah, bahan baku protein berasal dari daging domba atau kambing. Kita bisa lihat ya, lucu sekali di kambingnya. Tersenyum. Jadi domba peternak ini sebenarnya berasal dari Asia Tengah ya. Itu bisa sampai ke Afrika Utara begitu, sampai Spanyol. Dan diternakan sudah sejak 6.000 tahun yang lalu, dan biasanya dulu itu diambil untuk wool-nya gitu, karena daerah dingin, jadi domba ini dia untuk masukkan wool dan juga daging. Nah, dijinakkan secara intensif diternakan, dan karena jenis domba ini juga sebenarnya kehidupannya bergantung pada manusia, karena dia salah satu kalau di rantai makanan dia salah satu jenis hewan yang predatornya banyak gitu. Jadi akhirnya melalui diternakan oleh manusia, populasinya juga bisa bertambah. Nah, apa sih bedanya domba sama kambing? Nah, kalau domba nih kita lihat biasanya kalau kita lihat dulu itu lebih banyak ya. Kalau dari sisi kingdom itu hampir sama semua gitu, bedanya dia beda subfamilinya aja, beda genusnya aja gitu ya, dan beda spesies. Jadi dia memang masih satu keluarga gitu. Jadi kadang-kadang ini daging domba, ini daging kambing, sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih gitu jenisnya, itu bedanya hanya genusnya aja. Nah, tapi kalau kita bisa lihat ciri fisiknya, sebenarnya kalau kita lihat kambing dia telinganya agak panjang gitu, terus bentuk tanduknya sedikit berbeda, dan biasanya bulunya nggak terlalu banyak gitu. Kalau domba biasanya lebih tebal bulunya. Jadi kalau kambing relatif biasanya dia dipakai buat daging dan susu, sedangkan kalau domba dia diambil bulunya, kulitnya, juga biasanya dagingnya. Kita bisa lihat tipe domba ini bisa macam-macam. Ada yang wool ya, wool ini Delaine Merino, Rambouillet, Chevellet, sama Dorset. Kalau tipe pedaging itu domba Garut atau yang disebut goat gitu, Boer, dan kambing kacang. Dan kalau yang perah itu Etawa jenisnya. Pemotongannya agak beda antara yang daging domba dan kambing gitu ya. Kalau misalnya kita lihat hasil ternak domba, kita bisa lihat dapat daging, susu, bulunya, sama akhirnya susunya bisa diolah menjadi keju gitu. Nah, ini yang cocok kalau misalnya kita masak daging domba atau kambing itu cocok pakai rosemary, bawang bombay, mint, yogurt, thyme, dia lemon juga cocok. Pakai bubuk ketumbar, anchovies, almonds, kacang almond ya, chamomile, zaitun, aprikot, pakai buah-buahan juga sebenarnya dia cocok. Pakai kismis dia cocok, pakai bawang putih cocok, pakai tomat, pakai terong, kayu manis, dan kacang. Jadi wanginya lebih kompleks ketimbang kalau kita masak daging sapi. Itu karena kenapa daging domba atau kambing dia punya aroma yang khas tersendiri, beda ya daging sapi. Nah, kalau kita ngeliat nih, breeds-nya banyak ya di dunia ini tersebar. Di daerah Eropa itu juga banyak macamnya, domba-domba dan bulu-bulu tebal. Dan daerah Afrika, nah kalau daerah Asia dia justru banyaknya jenis yang tadi kambing gitu. Mongol itu ada kambing juga gitu ya. Jadi macam-macam jenisnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat lamb cut sendiri seperti ini ya, ada bagian leher, bagian sweetbreads. Nah, ini khas daripada hewan-hewan vertebrata, dia dan pemakan rumput, dia punya sweetbreads-nya itu, dan itu yang biasanya dipakai, biasanya diolah juga jadi makanan gitu. Shank gitu ya, atau bagian pahanya gitu, shoulder bagian bahu, terus rack, iga itu sering banget buat stick makanan, dan juga sampai ke kidneys ya, sampai ke ginjal juga bisa dimakan lamb. Nah, kalau goat dia relatif, kalau di kita dijadiin kambing guling ya gitu, jadi relatif simple, potongannya nggak terlalu banyak macamnya, bagian loin dan rack ya, bagian iganya seperti itu.
Nah, lamb cut kita lihat di leher kambing kita pakai rack ya, biasanya ini dipakai buat buat lamb chop istilahnya kayak gitu. Itu yang dipakai adalah bagian racknya. Terus stick-stick bagian lain ram, nah leg juga biasanya dipakai ya buat makan masakan biasanya dipakai kaki kambing leg. Terus bagian dada, bagian kakinya, juga bagian kidneys. Bahkan kalau di Indonesia sampai ke sop kaki ya, sop kaki kambing itu bagian tulang belulang kakinya juga dipasak begitu. Kidneys ini dimasak juga ginjalnya. Bahkan otak kambing dimasak ya, kalau di kita juga dimasak di sup itu, sup kaki itu kita pakai dan rasanya creamy banget. Sweetbreads, hati kambing dimasak, dan goat ini biasanya juga dijadikan kambing guling. Nah, lamb leg atau bagian kaki ini biasanya dibuat jadi stick gitu. Lamb leg ini biasanya dijadiin stick juga, dan ini cara kita memisahkan antara bagian tulangnya sama bagian dagingnya gitu. Jadi biasanya cara memasaknya adalah di butterfly karena dia agak tebal dan enak. Biasanya dia harus dibelah gitu. Jadi butterfly itu dia dibelah si dagingnya supaya memasaknya itu enak gitu. Lamb loin ini juga bagian daripada punggung belakang ya, bagian punggung belakang. Jadi ada bagian yang empuknya itu biasanya diselipkan di tengah-tengahnya. Jadi ada beberapa resep yang dia pakai istilahnya lamb loin dan mempersiapkan dagingnya seperti ini. Nah, makanan-makanan olahan domba atau kambing di western ya, atau di luar lah kita, bukan hanya western sebenarnya. Kita kenal lamb chop gitu ya. Lamb chop ini tadi pakai bagian iga kambing gitu, salah satu stick yang cukup terkenal. Dia bisa dimasak di roast, itu satu whole rack gitu, baru dipotong-potong seperti yang di foto ini, atau dia sudah dipotong-potong lalu dimasaknya di pan fried pakai butter gitu. Jadi itu bisa seperti itu juga. Makanan daging kambing lain itu di Meksiko, barbacoa de cabrito. Biasanya dia seperti nachos gitu ya, disajikan dengan tortilla begitu. Atau yang terkenal lagi adalah cleftico dari Yunani gitu. Ini juga hidangan Maroko, tapi dia terkenal juga di Prancis. Itu lamb couscous. Jadi couscous ini sejenis serealia lain, lalu disajikan bersama kambing dan tumisan sayuran gitu. Jadi ini juga cukup terkenal. Di Timur Tengah kita kenal dengan kofta kebab. Nah, di Indonesia ini ada kesalahan pemahaman antara kebab dan shawarma ya. Jadi kalau di kebab itu sebenarnya adalah harusnya yang bentuknya ditusuk ya. Jadi biasanya ada yang kebab itu jenis yang tidak dijadikan daging cincang, tapi sebenarnya ada yang hanya dipotong-potong. Tapi kalau yang di Timur Tengah ini sebenarnya kebabnya dia dijadikan daging cincang seperti daging burger, dan dia dibentuk dan dimasukkan ke skewer gitu. Dan di skewer itu biasanya baru dipanggang begitu, di grill. Dan di situ harus kebab tuh sebenarnya bentuknya sate gitu, kayak sate. Jadi dia harus pakai skewer. Sedangkan kalau di Indonesia yang disebut kebab itu biasanya shawarma sebenarnya gitu. Jadi dagingnya itu dimasak whole baru dipotong-potong gitu. Jadi makanya disebutnya harusnya dia shawarma gitu ya. Biasanya shawarma disantap pakai pita bread. Jadi rotinya ada kantongnya dan dimasuk-masukin si dagingnya dan sayuran. Lalu kita juga mengenal mutton biryani. Mungkin kalau di Indonesia itu bisa jadi mirip dengan nasi kebuli, tapi ini beda gitu bumbunya, tapi relatif mirip cara memasaknya. Tapi yang salah satu terkenal adalah nasi biryani ini. Dia pakai kambing gitu. Mutton ini kayak bahasanya kambing, daging jenis kambing mutton itu yang kalau di India namanya mutton gitu. Mutton palak ya, sama ini juga sejenis kari, tapi karinya ini dia pakai bayam gitu. Jadi dia masak pakai bayam dan yogurt gitu, terus dia dimakan pakai roti prata atau roti naan begitu. Nah ini khas Indonesia, sate kambing. Rasa sate kambing itu nggak ada lagi di luar negeri karena yang punya kecap manis hanya di Indonesia. Jadi biasanya sate kambing dikasih bumbunya kecap manis itu, lalu ada lemak kambing dan disajikan dengan saus kacang. Itu ciri khas daripada masakan Indonesia. Yang lain adalah sate buntel. Mirip memang sate buntel dengan tadi ya, kalau kita lihat kebabnya di Arab. Tapi kalau sate buntel di kita ini, menariknya adalah
Karena dia setelah dia dijadikan cincang dan dibentuk menjadi sate di skewer, dia dibalut lagi sama lemak si kambing itu gitu. Jadi ada proses pematangan dan menjadikan lebih gurih. Dan bumbunya kembali lagi pakai sate, pakai kecap manis gitu. Lalu makanan lain adalah tongseng. Tongseng ini sejenis gulai gitu ya, tapi gulainya ini dimasak dengan kecap gitu. Jadi dimasak lagi, kayak ditumis lagi bersama dengan sayuran gitu. Tapi base daripada kuah tongseng ini sebenarnya base-nya mirip kayak gulai, tapi bedanya dia dikasih kecap dan sayur-sayuran lah gitu. Jadi tumisan. Jadi bukan sup, tapi sebenarnya dia lebih kayak stew. Kalau tangkleng itu sop. Jadi sop kambing, tapi bedanya dia bumbunya agak kuning. Jadi ada kunyitnya gitu ya, rasanya beda. Itu tangkleng, sop kambing gitu. Dan dia biasanya pakai jeroan daripada kambing, termasuk kepalanya whole gitu. Jadi sebenarnya yang membuat tengkleng itu enak adalah karena dia pakai kuah rebusan si tulang-tulang itu. Jadi itu yang menjadikan berbeda gitu. Tidak hanya dagingnya, tapi sebenarnya si tulang kambingnya itu menjadikan si kuahnya itu menjadi lebih berasa gitu. Jadi kuahnya itu bening, sop ya, karena dia bentuknya sop gitu. Yang lain kita kenal pasti ya gulai kambing. Itu setiap kalau kita lebaran Idul Adha pasti kita memasak gulai kambing. Lalu ada juga kambing guling ya, masakan sajian pesta, sop kambing. Ini juga yang khas Betawi ini dia pakai susu kuahnya gitu. Jadi rempah sekali, biasanya ada kapulaga, ada cengkeh di dalam supnya itu, dan dia pakai kuahnya susu gitu bedanya. Biasanya dia jeroan-jeroan, termasuk otak yang tadi juga masuk, juga bagian daripada kikil, kaki kambing seperti itu, telinga kambing, lidah kambing semua masuk di sop kambing. Dan yang salah satu yang khas Indonesia lagi adalah nasi goreng kambing gitu. Dia bedanya ya kembali karena nasi goreng di Indonesia pakai kecap manis, jadi pasti rasanya gurih manis, dan biasanya disajikan pakai emping dan juga acar gitu. Jadi lapar ya setelah nonton ini. Yuk kita makan karena ini sudah selesai. Tapi jangan lupa bahwa masih ada 2 video lagi untuk kita bisa catch up untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih.